Halo gengs, belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan beredarnya sebuah potongan video yang menampilkan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman. Potongan video tersebut kemudian disertai narasi bahwa beliau tidak memiliki empati ya terhadap sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu meninggalnya calon manajer Kopdes Merah Putih ketika Latsarmil, teman-teman. Pertanyaannya, benarkah demikian? Ya, atau justru kita sedang menyaksikan fenomena yang semakin sering terjadi di era media sosial saat ini, guys. Yaitu potongan video yang dipisahkan dari konteks utuh sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda dari maksud sebenarnya, teman-teman. Inilah yang menurut gua penting untuk kita bahas bersama, guys. Jadi gini, guys, kita hidup di zaman ketika informasi bergerak sangat cepat ya, kita akuin itu. Sayangnya kecepatan itu seringkali ya tidak diiringi dengan kelengkapan informasi. Yang viral ini bukan selalu fakta secara utuh, teman-teman, melainkan potongan-potongan yang paling mudah memancing emosi gitu. Kadang hanya 15 detik, kadang hanya 30 detik, lalu dipotong-potong ya, diberi judul yang provokatif, dibagikan ribuan kali, dan akhirnya banyak orang menyimpulkan sesuatu tanpa pernah melihat keseluruhan pernyataannya, guys. Fenomena seperti ini bukan hanya merugikan satu orang, teman-teman, ya, tetapi juga dapat merusak kualitas ruang publik kita. Dalam kasus yang sedang ramai ini, ya, jika kita melihat pernyataan lengkap Kepala Staf Kepresidenan, justru terhadap beberapa hal yang sering kali tidak muncul dalam video yang beredar. Beliau ini menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban, teman-teman. Beliau juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa yang terjadi. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa proses evaluasi dan investigasi sedang berjalan agar kejadian serupa ini tidak terulang di masa mendatang, teman-teman. Bahkan beliau menegaskan nih bahwa aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan pelatihan, guys. Artinya, jika keseluruhan pernyataan didengarkan, ada unsur empati, keprihatinan, sekaligus penegasan mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah, teman-teman. Mengapa kemudian muncul anggapan bahwa beliau tidak memiliki empati, teman-teman? Ya, salah satu penyebabnya adalah karena publik hanya diperlihatkan bagian tertentu saja nih dari keseluruhan penjelasan, guys. Padahal konteks dalam sebuah pernyataan sangat menentukan maknanya gitu. Bayangkan, teman-teman, seseorang mengatakan kita harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Ya, kalimat itu bisa terdengar dingin nih apabila dipotong. Namun apabila sebelumnya orang tersebut sudah menyampaikan belasungkawa ya dan rasa prihatin, maka maknanya menjadi berbeda, guys. Itu bukan berarti tidak peduli, teman-teman, melainkan mengajak semua pihak ya tetap rasional sambil menunggu prosesnya berjalan gitu. Disinilah pentingnya memahami konteks secara utuh, teman-teman. Di era digital sekarang, teknik memotong video memang sangat mudah dilakukan, guys. Ya, seseorang dapat mengambil beberapa detik dari rekaman yang berdurasi puluhan menit, lalu menghilangkan di bagian awal maupun akhir yang sebenarnya menjadi penjelasan utama, teman-teman. Akibatnya, publik menerima informasi yang tidak lengkap. Ya, ini bukan berarti setiap kritik terhadap pejabat itu salah, guys. Sebaliknya, kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Tetapi kritik seharusnya dibangun di era informasi yang utuh, teman-teman. Ya, bukan berdasarkan potongan yang berpotensi mengubah makna asli suatu pernyataan. Karena kalau yang menjadi dasar adalah informasi yang tidak lengkap, ya ini berabe nih, guys. Maka diskusi publik juga akan bergeser dari substansi menuju kesalahpahaman. Itu dia, teman-teman. Jadi gini, guys, dalam penjelasan resminya ya, guys ya, Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa negara hadir untuk mengawal penanganan peristiwa tersebut. Itu clear dan jelas, teman-teman. Artinya, proses penanganan, evaluasi hingga penegakan hukum didukung agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, teman-teman. Ya, pesan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada penyampaian bela sungkawa semata aja nih, guys. Ya, ada komitmen agar proses penyelesaian dilakukan secara bertanggung jawab, ya, dan agar evaluasi dilakukan sehingga kejadian serupa ini dapat dicegah dan tidak terulang kembali gitu, guys. Ya. Tentu masyarakat berhak mengawasi proses tersebut ya, guys ya, jangan sampai lolos gitu.
Tetapi pengawasan akan jauh lebih baik apabila dilakukan berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, teman-teman. Nah, kita juga perlu berhati-hati nih guys, menggunakan kata tidak punya empati. Ya, itu adalah penilaian terhadap karakter seseorang, guys. Penilaian seperti itu semestinya tidak diberikan hanya berdasarkan satu potongan video yang beberapa detik aja gitu, padahal banyak durasinya, teman-teman. Karena karakter seseorang ini, teman-teman ya, tidak bisa diukur dari cuplikan yang belum tentu menggambarkan keseluruhan situasinya gitu, guys. Apalagi jika dalam rekaman lengkapnya, teman-teman, justru terdapat pernyataan bela sungkawa loh, keprihatinan dan komitmen untuk melakukan evaluasi gitu. Oleh sebab itu, guys, sebelum memberi label kepada seseorang, ya ada baiknya kita memastikan bahwa informasi yang kita terima ini memang lengkap datanya, ya lengkap videonya gitu guys. Dan media sosial sekarang memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk berbicara, teman-teman, termasuk gua sekarang nih yang melakukan video ini. Namun kebebasan itu juga membawa tanggung jawab kita guys. Setiap kali kita membagikan video yang belum utuh, setiap kali kita menyebarkan narasi yang belum terverifikasi, sebenarnya kita ikut menentukan nih arah opini publik ini kemana gitu. Kalau yang kita sebarkan ternyata tidak lengkap ya guys ya, maka bukan tidak mungkin kita ikut memperbesar kesalahpahaman tersebut guys. Ya karena itu kebiasaan sederhana seperti mencari video lengkap, ya membaca pernyataan resmi dan membandingkan beberapa sumber informasi merupakan langkah yang sangat penting teman-teman. Ya bukan untuk membela siapapun ya ini guys ya, melainkan untuk memastikan ya bahwa pendapat yang kita bangun benar-benar didasarkan pada fakta yang utuh gitu guys. Pada akhirnya masyarakat tentu berhak memiliki pandangan masing-masing. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, semua itu merupakan hal yang sangat wajar dalam kehidupan demokrasi ini guys. Namun perbedaan pendapat sebaiknya lahir dari informasi yang lengkap ya. Gue ingetin lagi itu guys. Ya bukan dari potongan video yang dapat menghilangkan konteksnya guys. Nah dalam kasus ini apabila keseluruhan pernyataan kepala staf kepresidenan disimak, terdapat penyampaian bela sungkawa, keprihatinan, penegasan mengenai investigasi dan evaluasi, ya penekanan terhadap pentingnya keselamatan teman-teman, serta komitmen negara untuk mengawal penanganan peristiwa sesuai ketentuan. Ya, semua itu merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan ketika publik menilai sebuah pernyataan tersebut, teman-teman. Jadi, ya guys ya, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini sederhana, teman-teman. Jangan mudah percaya pada potongan video. Jangan terburu-buru memberi label kepada seseorang hanya berdasarkan cuplikan yang singkat. Ya, clipper-clipper nggak jelas gitu, guys. Selalu dulu cari konteksnya, teman-teman. Dengarkan pernyataan secara lengkap, ya. Baru nih guys, kita nyimpulkan. Karena masyarakat yang kritis bukanlah masyarakat yang paling cepat marah, teman-teman. Tapi melainkan masyarakat yang paling teliti dalam memeriksa informasi sebelum membentuk opini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini ya guys ya. Jika menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, ya silakan bagikan agar semakin banyak orang yang terbiasa melihat sebuah informasi secara utuh. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki Undur Diri. Sampai jumpa nanti.